langsung keluar jadi teroris. Masuk keluar jadi teroris. Kakak. Terima kasih ilustrasi yang dikirim kepada saya. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab. Bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Di Meksiko, di Kanada, selamat malam di Indonesia, di Malaysia, Singapura, para penonton, para subscribe yang kekasih Tuhan. Begini ya, kalau saya membaca ayat Al-Quran, membacakan hadisnya, dan itu tertulis, sudah dibukukan oleh sahabat Nabi, oleh istri Nabi, oleh teman-temannya, apakah itu disebut menista? Apakah itu disebut berbohong? Atau fakta? Kalau saya menulis semuanya ini, kemudian mengarang buku-buku dan menulisnya, menyusun semua itu, lalu memberikan analisa, lalu menulis, apakah itu menghina? Apakah itu saya berbohong? Apakah yang dituduhkan oleh Muslim bahwa saya menghujat, itu dikatakan menghujat? Enggak kan? Lalu kenapa Menteri Agama enggak pernah menjawab permasalahan yang saya ajukan? Fakta-fakta sosial, penistaan terhadap agama sendiri oleh orang Islam sendiri, pencabulan terhadap santri-santri di seluruh pesantren Indonesia. Kenapa nggak dijawab? Mau membiarkan negara hancur,
oleh mentalitas bejat. Permasalahan sosial yang terjadi, kenapa didiamkan? Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik, Keamanan, Hukum, pantas nggak seperti itu? Memberlakukan hukum dengan tidak adil. Minoritas dihina. Gereja dibakar. Ibadah orang Kristen dibiarkan tanpa pelaksanaan hukum. Meliana yang hanya protes suara toa karena suaminya sedang sakit. Rumahnya dibakar, Meliana dihukum 1 tahun, semua 18 bulan. Hukum apa di Indonesia berlaku seperti itu? Setiap tahun gereja dibom. Setiap tahun orang Kristen dianiaya. Orang Cina dianiaya. Woi, bangsa kadrun. Siapa yang diharapkan jadi presiden di Indonesia? Untuk memperbaiki keadaan ini. Saya yang bersuara seperti ini dikejar, ditangkap. Media sosial, di radio, di televisi, di YouTube. Cara berpikir terbalik, logika terbalik. Setelah jadi Islam, Deddy Corbuzier bisa tersinggung karena agama Islam diserempet, disinggung. Katanya kalau kamu datang ke rumah saya, lalu ini tempatnya nggak bagus, kamar kamu nggak bagus. Hanya membicarakan kamarnya, tersinggung katanya. Iya memang tersinggung kalau kamar. Ini berbicara agama. Kamu dari Kristen, masuk Islam di Corbuzier. Kenapa kamu waktu di Kristen, kamu nggak tersinggung gereja dibakar, gereja dihancurkan, Deddy Corbuzier? Kamu hanya jadi pesulap. Begitu jadi Islam kamu jadi pesilat. Silat lidah loh. Penonton kamu sudah banyak. Gak usah singgung-singgung agama. Lah kalau saya mengatakan Muhammad pedofil, dia menikahi wanita umur 6 tahun. Lalu ditiduri umur 9 tahun. Itu menghina. Bukan, saya memberikan penyadaran bahwa Nabi macam begitu itu bukan Nabi. Itu Muhammad kalau hidup dan melakukan itu di Amerika, dia dipenjara 20 tahun. Ya dia menikah resmi menikah, melamar kepada orang tuanya. Dia sebagai nabi, Muhammad itu nabi. Itu kalau di negara Eropa 20 tahun penjara. Maka komika kemarin itu
Si Aulia yang bilang bahwa nama Muhammad banyak sekali di penjara. Apa artinya nama Muhammad? Apa artinya dia nabi? Ngapain jadi nabi seperti itu? Wajar jangan ngomong kayak begitu. Kok dipersekusi, dihina. Emang Muhammad bejat. Maka saya bilang Muhammad bejatullah. Muhammad cabulullah. Emang Muhammad cabulullah? Cabul. Kalau di Kristen pendeta kayak begitu nggak dipakai. Habib Rizik yang cabul. Habib Rizik nih tetap dipakai, tetap dihormati orang. Tangannya dicium-cium. Padahal dia cabul dengan Firza Hussein. Bukti ada. Firza Hussein sekarang hilang dari muka bumi. Polisi nggak bisa mengungkap lagi. Ini permainan semua. Permainan agama. Gara-gara agama. Itu sebabnya jangan ribut masalah agama. Kita hidup damai, sejahtera dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Buang itu hukum Islam. Gak usah ngomong lagi agama cabul kayak begitu. Agama teroris kayak begitu. Itu yang saya inginkan. Bukan saya provokasi. TV One itu jangan memviralkan lagi nama Saifuddin Ibrahim. Udahlah nggak usah ngomong ribut masalah agama di Indonesia. Negara-negara yang bicara dan ribut masalah agama itu nggak ada maju. Agama rendah semuanya, negara rendah semuanya. Masa saya divonis 4 tahun sama Yusuf Kalla, dibantu sama Mahfud MD, ikut-ikut juga Ganjar Pranowo. Ini kalau ada orang Kristen masih dukung Ganjar Pranowo, kebangetan. Itu lihat tuh Mahfud MD. Mahfud MD itu berat sebelah, tidak adil dalam menerapkan hukum, walaupun dia Menko Polhukam. Otak tetap otak Madura, walaupun orangnya canggih seperti itu, pintar ngomong, berkelit. Orang Madura nggak bisa dipercaya. Suku itu merampas tanah-tanah orang, jual besi tua. Mahfud MD jual agama Arab supaya dia diangkat jadi calon wakil presiden. Nggak usah Mahfud. Saya kirim intel saya supaya Prabowo menang. Dengan cara apapun menang. Kalian Anies menangis. Ganjar ganjal. Yang penting Prabowo menang. Begitu. Ini Lindi Nubuahari. Saking dengkinya sama Islam sampai bengek. Nafas sudah nggak karuan. Urus aja agama sendiri, urus aja badan sendiri, hati sendiri. Nggak ada orang Islam yang terlalu benci kekristenan sampai segitunya. Siapa yang membunuh orang Kristen? Siapa yang membunuh pendeta? Orang Islam.
nonton sedikit YouTube. Masalah saya bengek, napas saya tinggal sekali putaran, itu kan bukan urusan. Bukan urusan kamu. Urusan saya memberitakan, membongkar kejahatan agama itu. Nggak ada kaitannya dengan kebencian saya kepada Nabi Muhammad. Kepada, keluarga saya, saudara-saudara saya masih muslim semua kok. Hanya mau menyadarkan cara berpikir ini loh. Lah kalau ada pendeta juga benci sama saya, enggak ada urusan. Saya dipanggil dengan cara begitu. Emang ada pendeta berani ngomong kayak saya? Ditangkap, masuk penjara. Saya sudah pasang badan. Kenapa? Karena konsep berpikir cara begini, cara Islam itu adalah cara berpikir menghancurkan semua logika yang benar. Apa yang diajarkan oleh Socrates, Aristoteles, para pemikir dunia itu dihancurkan oleh logika Islam. Sekarang kita berlogika, Muhammad kawin dengan Aisyah umur 6 tahun. Yang melamar adalah Nabi Muhammad. Umur 52 tahun atau 53 tahun itu Muhammad itu. Melamar Aisyah umur 6 tahun. Sekarang yang waris itu yang melamar atau orang tuanya. Ibu Aisyah Abu Bakar dengan istrinya itu yang menerima lamaran Muhammad lalu mengawinkan Muhammad umur 53 tahun dengan Aisyah umur 6 tahun. Siapa yang waras? Muhammad atau orang tua Aisyah? Katanya Muhammad Nabi. Ini logika. Ini cara berpikir yang saya tampilkan. Agar Muslim ini, Mahfud MD, waras nggak otaknya? Ini Jokowi yang masih beragama Islam, ini waras nggak Jokowi? Deddy Corbuzier yang otaknya katanya brilian. Katanya. Waras nggak kamu membela Islam itu? Hei Deddy Corbuzier. Waras nggak kamu? Hah? Kan tertulis di hadis. Semuanya ada. Pertanyaannya itu. Ini tentang Islam ini loh. Hei Somad. Hei Ustadz. Sekarang saya tanya. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun, 53 tahun. Kawin dengan perempuan umur 6 tahun. Terhormat nggak laki-laki kayak begitu? Hei Adi Hidayat. Bukan menghina. Ngapain menghina? Membuka cakrawala berpikir. Kemampuan berlogika. Berlogika kita itu loh. Susunan premis cara berpikir yang ditetapkan oleh Socrates. Yang ditetapkan oleh Aristoteles. Itu cara saya berpikir, itu cara saya menganalisa semua pengajaran Islam. Bahkan saya meminta kepada Menteri Agama hapus 300 ayat Al-Quran yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa. Itu sudah saya analisa. Itu saya analisa pakai cara berpikir logika Socrates.
ilmu logika saya lebih tinggi dari semua teman-teman saya yang kuliah. Mereka adalah orang pintar semua. Saya tetap nomor 1 nilai logika saya. Maka otak saya tetap akan murni cerdas sampai umur berapapun. Masalah sakit. Memang 3 hari sebelum ini saya sakit, nggak bangun-bangun. Itu bukan karena menghina Islam, bukan karena menghina Nabi. Emang udah waktunya. Bukan karena menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad meninggal, Allah meninggal. Sekarang nggak ada kuasa Allah. Perang dengan Israel tetap aja hancur itu. Mana pertolongan Allah? Fa'aina Allah? Wa mata nansarallah? Di mana pertolongan Allahmu itu? Kalau saya jelas ditolong oleh Yesus. Saya diselamatkan masuk ke Amerika. Karena saya percaya dengan dia. Keajaiban Tuhan Yesus Kristus yang menolong saya. Menyelamatkan saya. Dari hukum kadrun Indonesia. Coba kalau saya tetap di Indonesia. Habis. Umur 10 tahun. Waktu saya 10 tahun. Kalau saya masih hidup 10 tahun yang akan datang. Kalau umur saya melebihi bapak saya. Bapak saya umurnya 75 tahun. Dari sekarang berarti masih 16 tahun yang akan datang saya hidup. Urusan mati ini urusan Tuhan. Urusan dia. Tetapi penyelamatan Tuhan terhadap apa yang terjadi pada saya. Ini luar biasa. Siapa saja Anda boleh ngomong. Siapa saja Anda boleh menghina saya. Tapi dalam satu hal. Saya tidak akan pernah mundur sedikit pun. Ini yang harus Anda tahu. Ya, dari Sabri Al-Bana, aku dinikahi oleh Nabi SAW berusia 6 tahun. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku baru 9 tahun. Hadis Bukhari 3894, 3605, Muslim 1422, 2549, kitab nikah. Bapak menikahkan anaknya yang masih kecil. Itu judul bukunya, judul babnya itu. Kisah perkawinan Aisyah tertulis di Kutubus Sittah, 6 induk kitab hadis yang wajib diimani. Tertulis semua. Nah, Muslim gak usah bela. Gak usah komentar. Kalau kamu komentar, satu, kamu bodoh. Yang kedua, kamu emosi. Yang ketiga, kamu gak berakal. Membela yang salah. Akhirnya apa? Semua salah. Semua ngawur, semua keliru. Begitu. Senang kamu kan? Iya. Tertawa tapi batin menangis. Ini dari user GoofBix. Tertawa, batin menangis. Kok kamu tahu? Semua manusia punya masalah. Semua manusia ada urusan
pribadi masing-masing. Hidup itu ada menangis, ada tertawa. Itu nggak usah dikomentarin di sini. Ini balas komentar saya itu yang saya sebut ini. Itu. Oh, lihat Saifuddin Ibrahim menyembah pohon Natal. Lalu saya begini-begini di pohon Natal. Itu menyembah begitu. Itu nonton itu di channel Kadrun itu. Saya nggak bisa merekayasa cerita. Kalian kalau mau nonton video saya, nggak usah komentar aneh-aneh. Nanti saya nyusul hambanya. Bapak Saifuddin, semoga kiranya selalu sehat, dilindungi. Terima kasih. Ya. Syarat-syarat Nabi dicekik 3 kali. Nikahi bocah 6 tahun. Nikahi menantu. Gauli bibi. Nah, jadi bibinya Haulah itu digauli. Persilahkan semua wanita tidur denganmu. Ada wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ini terus ada kata kalau Nabi mau menikahinya. Oh, ayatnya nggak, Arabnya nggak ada. Lu nambah sendiri, hei Departemen Agama. Nggak punya rasa malu ini Departemen Agama ini. Departemen Maling Indonesia. Jadi Indonesia ini nggak malu karena Departemen Agama, sekolah pesantren dipelihara supaya tambah bodoh bangsa Indonesia. Bertompel, Muhammad ada tompel di belakangnya. Dustai Allah, Muhammad itu suka menipu Allah dan membohongi Allah. Bernubuat palsu, semua nubuat Muhammad palsu. Nggak punya mujizat. Mujizat Muhammad beladuren. Tidak disunat, Muhammad tidak disunat. Oke, saya hapus. Jangan jadi provokator, Pak. Well, lu mah provokator. Bantah dengan data dong. Hihihihi. Yang selevel lah kalau komentar. Hihihihi. Tapi tidak apa-apa. Aku maklum sama orang yang fakir ilmu, maafkan gitu. Pakai data lawan saya. Muhammad perkosa kambing, Muhammad perkosa mayat. Pakai data. Hadisnya sudah saya tulis, sudah saya khutbahkan. B. Ayat-ayat kitab suci Arab menyatakan bahwa Muslim tidak akan masuk surga. Ini ayatnya Quran 1971. Nah, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Allahmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Quran surat ke-49 ayat 9. Hadis 5 nomor 266. Nabi Muhammad berkata, demi Allah meskipun aku nabimu, namun aku tidak tahu apa yang Allah lakukan kepadamu. B. Ayat-ayat kitab suci Arab penuh dengan kebencian terhadap umat di luar Islam. Surat ke-9 ayat 29. Ya, ini kan sudah saya sebut semua. Oke, terima kasih banyak ya. Dari Romanggultom 7052. Oke. Romanggul Tom. Salam Adik B, sehat selalu, panjang umur. Ya, yang penting panjang sabar. Ya, juga panjang umur. Panjang umur tapi gila kayak Muhammad. Matiin aja umur 62 tahun tuh. Diracun sama wanita Yahudi yang dia bunuh suaminya, anak-anaknya dibunuh sama Muhammad. Manusia mati semua. Rasain lu Nabi Muhammad. Ya,
Palestina rupanya nggak boleh merdeka oleh negara tetangga. Oh, biarin aja lah. Dower otak udang kedunguanmu, tukar surgamu dengan super mie satu kresek. Maksudnya tukar surga yang diajarkan Nabi Muhammad dengan Indomie. Nggak apa-apa, biarin aja, saya tukar semau saya. Itu kan urusan saya. Jawab pernyataan saya. Apa kebenar apa yang saya katakan ini? Gitu Dul Komeng. Gitu. Ketulusan, kejujuran, dan keyakinanmu untuk menyatakan kebenaran sebagai seorang hamba Tuhan membuat dan memberi kesehatan. Amin. Saya kagum ketulusan membongkar kemunafikan penguasa NKRI bobrok. Emang dia bobrok itu, pemerintah NKRI itu bobrok ya karena agama bobrok. Gitu. Hahaha. Bapak orang Bima, Nabi YouTube terbesar di Indonesia. Ya Nabi gini. Alkitab bilang begini. Bangkit jadi teranglah, sebab terangmu telah menerangi bangsa-bangsa gelap itu. Jadi bangkit jadi terang. Saya percaya bahwa jadi manusia terang di dalam ayat Alkitab itu jadi orang yang berpengaruh. Untuk menjadi orang yang berpengaruh itu ya dengan harta, dengan kekayaan, talenta, dengan apa saja. Tetapi Tuhan memberikan pengaruh saya adalah kecerdasan logika dan pemahaman menguasai berbagai macam ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat hadis Alkitab. Itu dipadukan mana yang benar, itu juga kecerdasan. Itulah kekuatan, itulah pengaruh yang diberikan Tuhan kepada saya. Ya. Tuhan memberi pengaruh yang besar kepada saya. Saya tidak perlu ini itu, yang penting saya dapat hidup untuk berpengaruh, untuk menyatakan, membongkar ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran hadis ini. Yaitu telanjangi. Kejahatan itu, telanjangi. Alkitab yang menyuruh. Ketik aja kata telanjang di dalam Alkitab. Ketemu tuh. Telanjangi kebobrokan Islam ini. Jangan ditutup-tutupin. Kalau saya menutupi kebobrokan Islam, saya berdosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdosa dengan agama saya berdosa dengan keyakinan saya berdosa dengan warisan Alkitab ini. Bahwa saya harus menjadi jujur. Saya tidak boleh terpengaruh oleh rasa cinta kepada manusia, rasa cinta saya kepada anak istri, rasa cinta saya kepada wanita. Lalu saya menutup kebobrokan ini. Lalu saya dipengaruhi oleh wanita. Abi tolong, janganlah ceramah kayak begitu, nanti Abi suamiku ditangkap lagi. Saya nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun untuk membongkar kejahatan ini. Walaupun ada 10 wanita yang mencintai saya, cantik-cantik pula, berbagai bangsa. Lalu mau mempengaruhi saya ini, visi saya ke depan. No. Saya tetap akan mengomongkannya. Walaupun nanti Presiden Prabowo dia nggak bisa menghentikan saya. Saya dukung Prabowo jadi presiden, terus jadi presiden, lalu Prabowo melarang. Oh Bapak jangan ngomong kayak begitu. Sorry, gak ada nilainya. Saya telah dipanggil oleh Tuhan untuk membongkar ajaran gombrang gambreng ini.
Habib Saifuddin Ibrahim telah mewakili hati kami yang ternista, yang tersiksa di Indonesia. Oh iya, itu sebabnya Musa membawa 1.500.000 orang Israel keluar dari kegelapan itu. Nah, saya ibarat Musa sedang mengeluarkan bangsa Indonesia. Ada 220 juta muslim agar meninggalkan keyakinan bobrok itu. Mentalitas rusak. Agama jahanam. Agama yang menyuruh jengkang-jengking 5 kali sehari. Buang-buang waktu. Mengarahkan kepala ke jidat kita ke batu hitam. Mana Allah yang benar itu? Nggak ada yang benar Allah itu. Nggak ada. Hahaha. Nabi YouTube paling besar katanya. Islam agama keras dan agama yang penuh kebencian. Suka membenarkan dirinya walau salah dilakukan tetap dianggap benar. Oke, terima kasih dari Pasang Surut. Kayaknya sudah saya baca. Begini Abi cukup berbaik hati karena Tuhan Yesus memanggil Abi untuk memberitakan firman yang benar dalam Alkitab karena pernah puluhan tahun hidup dalam kegelapan dan ingin memberitakan kebenaran yang terang benderang dalam Yesus Kristus kepada saudara-saudaranya untuk jadi selamat dan masuk surga. Yes. Saya dahulu bukan Kristen. Oke, sudah. Ada anak rohani ngirim dia sakit minta duit. Abi yang bilang Pak Saifuddin ini sudah gila. Ya anggap saja saya sudah gila, nggak apa-apa. Yang penting logika saya melebihi Ma'ruf Amin yang bego itu. Tukang kencing di wastafel. Ditadahin sama istrinya air kencingnya. Din, jangan sembah pohon Natal. Oh, kemarin sudah. Bapak Saifuddin Ibrahim benar dan perjuangannya harus disokong. Bapak Saifuddin seorang yang tulus dipakai Tuhan Yesus. Bapak Saifuddin rela menderita demi Kristus. 2 Timotius 1 ayat 8, jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan malu karena saya orang hukuman. Melainkan ikutlah menderita dalam memberitakan Injil oleh kekuatan Allah. Itu kata Paulus kepada muridnya Timotius, anak rohaninya yang didapatkannya. Dan dia melihat bagaimana mamanya, neneknya yang cinta Tuhan begini nih. Gitu kok. Ya. Jangan malu. Hidupmu kacau, Din. Nggak punya damai amburadul hidupmu. Nggak apa-apa. Nggak ada urusan. Jawab pernyataan saya ini. Di mana kebenarannya? Apa salahnya? Tunjukkan dong. Saya menista. Nggak ada orang yang menista. Orang Islam yang menista Kristen keterlaluan kayak begitu. Emang nggak ada. Tapi membakar gereja, bunuh orang. Bagaimana itu? Orang Kristen Armenia dibantai 1.500.000 Kristen Armenia dibantai oleh Islam, oleh tentara Islam. Nggak mau diakui itu. Orang Hindu itu 1.500.000 orang Hindu India dibantai. Maka berdirilah negara Pakistan, negara Bangladesh, negara Afghanistan itu. Itu hasil membantai Hindu. Agama
agama teroris itu hasilnya. Sekarang Papua sedang menghadapi ancaman. Orang Papua maunya damai. Tapi polisi dan TNI itu membantai tiap hari orang Papua. Tiap hari loh Papua dibantai. Nggak sadar-sadar ya TNI Polri ini. Ya. Bapak Saifuddin Ibrahim bukan membenci orang Islam, melainkan mengasihi orangnya dengan meninggalkan ajaran sesat itu. Terima kasih user SHIEWA 5IV. Aduh, banyak sekali nama. Tulis dong Saifuddin Ibrahim begitu. Sadis abi, muslim pasti kepanasan dalam neraka. Memang sudah kepanasan. Biarkan dia ngoceh, ntar pasti mati juga. Saya manfaatkan umur, bukan menanti kematian. Ngoceh. Nanti saya keluar dari HP-mu, saya tempeleng kamu. Dasar. Sudrun. Ayat-ayat pemuas nafsu Muhammad, Quran surat keempat ayat 3, Quran surat 33 ayat 50, Quran 33 ayat 37, Quran surat 66 ayat 1-2, hadis Bukhari 60, hadis 311. Aduh, oke deh. Ini ada ilustrasi orang-orang barat begitu masuk Quran langsung keluar jadi teroris. Masuk keluar jadi teroris. Terima kasih ilustrasi yang dikirim kepada saya. Oke. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah berkata, aku mendengar Abu Burdah dari bapaknya dari Nabi SAW bersabda, barang siapa lewat dengan membawa panah di masjid atau di pasar, kita hendaknya dipegang ujungnya panah agar tangannya tidak melukai seorang muslim. Orang bawa bom, sekarang nggak bawa panah lagi. Bawa bom, masukin ke tas kresek, taruh di toko, taruh di masjid, taruh di gereja, taruh di tempat-tempat umum. Itu namanya orang sudah sinting. Disintingin karena ayat, disintingin karena hadis, disintingin oleh ulama. Persetan dengan saudara seagama, setuhan, satu ras, dan satu negara. Kalau orang itu jahat, bunuh keluargamu, perkosa anakmu, melecehkanmu, kemplang hartamu, nipu kamu, mereka itulah penjahat yang sebenarnya. Nggak peduli Tuhannya siapa, nggak peduli agamanya apa, nggak peduli negaranya mana, nggak peduli rasnya apa, nggak peduli presidennya, atau aparat, atau menteri, atau saya, atau siapa saja, mereka itu orang bersalah. Kalau nggak ada Tuhan, aparat negara, orang itu sudah saya bunuh, tapi beruntung ada Tuhan, aparat negara, saya serahkan kepada mereka, lolos dari manusia, negara nggak bisa lolos dari Tuhan. Oke, ini pendapat waras. Salam Pak Abi. Tapi kebanyakannya terutama kaum wanita muslim nggak tahu tentang hadis seperti ini. Ya benar juga. Yang di gereja, di masjid, hati jika bertemu Rojak dan Samuel, orang yang semisal dengannya, dia akan merampas hartamu, cabuli anakmu,
Nah, itu mah nggak benar semua. Tetap ikut Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu mau namamu apa, mau agamamu apa. Oke deh. Dul Komeng, terima kasih atas komennya. Ini dari Dul Komeng. Abi mohon nanya, kenapa setiap mantra dukun, mantra jimat selalu bahasa Arab? Pasti bismillah awalnya. Saya. Hahaha. Dari user HP1P Kamsek gitu. Oke, terima kasih. Ya, jawab sendiri. Kamu tahu jawabannya. Nggak perlu payah nih video. Ya, video saya payah atau video yang saya ini payah. Oke. Haleluya, shalom Pak Saifuddin Ibrahim. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberi kekuatan dan pengetahuan yang bijaksana. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus tinggal di Indonesia, tidak pernah lupa untuk membawakan Bapak dalam doa walaupun tantangan yang selalu dihadapi setiap hari sangatlah sulit. Terima kasih atas doamu. Ya, tuluskan doamu, nanti doamu itu akan kembali kepada anakmu, kepada keluargamu, dan kamu akan damai. Walaupun istrimu kacau balau, anakmu kacau balau, kamu harus tetap dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih hamba Tuhan. Ada juga yang mendukung saya. Sebenarnya banyak yang mendukung saya, tapi nggak berani komentar tentang saya. Terima kasih juga. Walaupun segitu, saya sudah bersyukur. Merenungkan peristiwa Natal saat Yesus lahir, Tuhan mengutus malaikat pertama kali memberitahukan bukan kepada imam-imam atau kepada raja, tetapi kepada para gembala, orang-orang yang dianggap dipinggirkan oleh masyarakat. Sebab itu janganlah pernah merasa minder bila kita direndahkan dalam masyarakat, karena semua orang sama di hadapan Tuhan. Ini pendapat yang saya suka ini. Jika kamu ingin bahagia 1 jam, segeralah ke kamar tidur. Jika kamu ingin bahagia dalam 1 hari, tekunilah hobimu. Jika kamu ingin bahagia selama-lamanya, maka bantulah orang lain. Nah, saya suka membantu orang lain. Ya, tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel. Oke, saya lewatin, panjang banget. Iya. Allahnya minta ditolong, nabinya minta didoakan, umatnya minta jalan yang lurus. Dasar, ikut saya jalan lurus. Salam, rindu sekali nak ikuti siaran channel ini. Tersibuk apapun, saya akan dengar ulangnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ini pasti dari Malaysia. Mary Ritchie 1966. Oke, terima kasih. Saya hapus dulu komentar kamu. Saya Muslim, makanya saya tidak mau sholat lagi. Surga aja nggak ada. Ayat di Quran benar, Abi. Makanya saya tidak mau sholat. Mamat nabinya orang Arab. Lanjut B. Kalau kamu orang Jawa, cari nabi Jawa. Kalau kamu jadi di Kalimantan, cari nabi Kalimantan. Kalau di Sulawesi, cari nabi Sulawesi. Tapi kalau di YouTube, cari nabi YouTube. Baju merah sekarang. Nah, ada yang masuk ini loh. Masuk Kristen gara-gara nonton channel saya. Gitu. Bertobat lewat channel saya. Gitu. Yang mentobatkan itu bukan saya. Kesadaran Ruhul Kudus, roh suci. Roh suci itu ada di hati yang suci. Gitu. Itu namanya Roh Kudus. Masuk, lalu bertobat. Orang Kristen masuk Islam. Goblok. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Yesus lahir dalam hati. Yesus lahir dalam hati. Ini hari Natal. Ini hari Natal. Hari Natal. Ya, hari Natal. Hari Natal itu bukan merayakannya selamat hari Natal. Bukan. Bawa satu jiwa ikut Yesus. Itu namanya hari Natal. Woi, orang Kristen seluruh dunia. Pakai hati nurani kamu. Nah, channel ini channel untuk menggoncang Islam. Dan mengatakan dan menghina Islam itu yang memang sudah hina. Itu loh. Itu maksudnya. Memperingati hari Natal Tuhan Yesus Kristus. Memperingati hari Natal dengan berbagai pengaruhmu, gayamu, caramu. Agar Muslim, agar siapapun yang belum menerima Yesus Kristus datang kepada Yesus. Itu namanya hari Natal. Bukan merayakan hari Natal di Istora Senayan, Jakarta. Kesel juga saya ya. Kalau saya ngomong kayak begini nih. Diomongin gak nyambung-nyambung. Natal itu ada satu jiwa yang datang kepada Yesus. Oke lah, orang melihat perayaan Natal di Istora Senayan, kita adakan luar biasa. Oh, sarana mendatangkan orang. Oke, bagus. Senang saya dengarnya. Tetapi bagaimana seluruh Muslim itu dibawa masuk, bangkit jadi terang. Oke, ya oke, bagus juga. Permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Woi, Raja Mulia itu Yesus. Cari di dalam Al-Quran, kalau Yesus itu mati selama-lamanya, nggak bangkit hidup kembali. Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus mati selama-lamanya, saya masuk Islam lagi, dul komeng. Semua ayat Al-Quran mengatakan bahwa Yesus lahir, mati, bangkit hidup kembali. Jadi sampai sekarang Yesus masih hidup. Yesus masih hidup. Berdebatlah secara elegan, jangan menyerang pribadi. Kodondi tidak membandingkan Bible dengan Quran. Terlalu jauh dengan jauh. Dan nggak akan ketemu Dondi membandingkan Bible dengan Bible. Menguat fakta dengan data. Baik Muslim maupun non-Muslim disuguhkan data-data yang valid. Yang terkadang lawan debatnya rohaniawan. Susah untuk membantahnya. Silakan berselancar di konten-konten Donditan. Nggak percaya. Jika tidak berdasar data, udah kelar di penjara tuh Donditan. Silakan. Yang bisa memenjarakan kebenaran monggo disomasi dan dipidanakan. Finally, bukan akal pikiran kalian tentang ajaran yang tidak bercampur sisipkan catatan kaki dan lain-lain. Apakah itu masih dikatakan kitab suci? Kitab suci. Islam itu rahmat seluruh alam. Al-Quran selalu terjaga kemurniannya. Silakan login gitu. Donditan setan. Nanti kamu nyusul kayak Agustan. Yang Tantan ini memang tinggal tambah C di depannya itu.
setan. Sejak kapan ya rakyat Indonesia seperti ini? Kapan Islam menjadi mayoritas setelah agama Buddha dan agama Hindu ditinggalkan? Keturunan orang Arab Indonesia sungguh jahat. Islam dulu bukan mayoritas, yang mayoritas Hindu Buddha. Agama Badui sana tuh itu lebih bagus. Saya mau mengakhiri hidup saya di agama Badui, tenang gitu, tinggal menunggu ajal-ajal tiba kita itu dalam keadaan sakit, tetapi bisa melihat pohon-pohon, air, ikan-ikan yang main di itu, ya, bawa uang 1 miliar, kita ya makan sedikit-sedikit aja. Dari Dina Mahdi, kasihan umat Kristen punya pendeta yang kerjanya fitnah seperti kurang waras. Emang kenapa saya kurang waras? Ini saya jawab begini nih. Saya suka, jadi komentar saya tetap jawab. Khusus untuk para subscriber, saya tetap mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan saya tetap membaca komentar-komentar Anda. Mohon video-video saya diviralkan, di-sharekan kemana-mana. Jangan lupa subscribe ya. Ya begitulah. Oke, saya hapus. Lanjut Abi. Ya, saya lanjut. Abi cuma bercanda mau balik ke Indonesia, mau jadi Menteri Agama. Ini tahu juga maksud saya ya. Abi cuma bercanda mau balik ke Indonesia, mau jadi Menteri Agama. Ya pokoknya dibalik semua omongan saya, ya saya mau jadi gubernur. Kasih saya provinsi paling miskin. Saya akan mengubah dalam 10 tahun menjadi provinsi terkaya di Indonesia. Saya bisa mengubahnya itu. Saya akan jadikan semua mereka adalah pekerja keras. Saya akan bertangan besi. Siapa-siapa aja menyolong uang APBD, saya habisin, saya matiin. Saya hilangkan dengan cara saya. Biar mati manusia kayak begitu. Maling-maling itu. Nah itu juga bercanda. Saya tetap akan memberitakan Injil seperti sekarang ini. Saya mau balik ke Indonesia untuk menjadi Menteri Agama. Program saya hapuskan naik haji ke Arab. Karena itu adalah ibadah yang merongrong ekonomi bangsa. Salah satunya. Berarti juga siapa saja yang korupsi, habisin, matiin. Gak usah hidup kayak begitu tuh. Orang makan cukup 1 piring, lu maling. Apa itu? Maka ikut salib itu rela menderita. Mengikut Yesus keputusanku. Dari Friede Christofau. Oke, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Saya nggak akan mengingkari hati nurani saya. Anak-anak saya, keturunan saya, seluruh bahkan darah daging saya yang sudah keluar dari sisa-sisa umur saya akan berkata, nenek moyangku
seorang penginjil. Nenek moyangku seorang penginjil. Penginjil itu berdiri di dalam kebenaran. Penginjil itu banyak tidak disukai orang. Ya, tidak disukai orang. Dimusuhin sama pendeta-pendeta. Mau yang zona nyaman, terutama yang zona nyaman. Itu Saifuddin Ibrahim itu pendeta nggak ada kasihnya. Orang saya kasih melulu. Pilih capres dan cawapres sesuai hati nurani ya Pak Pendeta. Tapi melihat keadaan ini, saya yang tadinya mau golput, tapi karena ada Mas Gibran, saya tidak jadi golput. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, ada Gibran. Ya, Gibran itu walaupun nggak bisa ngomong kayak Anies, si turunan Nabi Arab itu, ya lebih cerdas Gibran daripada Anies. Lebih cerdas Gibran daripada Muhaimin. Lebih cerdas Gibran daripada Ganjar Pranowo. Lebih tulus Gibran daripada Mahfud MD. MD itu Madura. Mahfud Madura. Weh, mantap sekali. Aku suka ceramah Abi. Aku ingin mendalami agama Kristen. Mau dalamin, mau apa. Nggak peduli. Yang penting kamu ikut Yesus. Maaf ya, memang dalam kitab kami Al-Quran memang ada menyinggung Yahudi dan Kristen Nasrani. Tapi yang kami sampaikan sejak dari awal sampai sekarang, saya tonton videomu, isinya semua jauh lebih buruk. Kalau kamu tidak suka kepada Islam, jangan menghina seperti itu. Kami tidak memaksa kamu masuk ke dalam Islam, tapi apa kamu sampaikan seluruh videomu tidaklah mencerminkan seorang pendeta. Mencerminkan siapa? Mencerminkan Muhammad. Ya sama. Kamu tetap ikut saya karena saya Muhammad. Gitu dong. Nonton video gua tidak mencerminkan seorang pendeta. Kamu mengajak supaya pendeta itu seperti pendeta selain saya gitu. Supaya kamu bisa bom gereja begitu. Supaya kamu bisa memperkosa anakmu, santrimu, semuanya begitu. Maksud kamu? Supaya saya jadi pendeta seperti pendeta yang hanya menyanyi memuji ya Allah, Nabi salam alaika ya begitu. Maksud kamu begitu? Oke, terima kasih. Nur Hayati 8861. Nur Hayat. Oh, Nur Hayat. Oh, laki-laki nih. Oke, Nur Hayat. Ya, apanya yang tidak mencerminkan? Coba jelaskan satu judul saya dari video saya. Dari kamu buat satu video untuk membantah dan ayat yang saya sampaikan. Coba buat video. Ya, untuk membantah video saya. Misalnya Nabi Muhammad memperkosa mayat. Balas dong bahwa Nabi Muhammad tidak memperkosanya. Hanya Muhammad hanya turun dan menyambung kemaluannya dengan mayat yang sedang tidur namanya Fatimah. Ayo. Balas dengan video. Oke, silakan yang Kristen masuk Islam hanya mengharapkan surga buatan Mamat. Terima kasih saudara-saudara. Saya akan mulai bergerak dulu supaya sehat. Iya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika Anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha
besar bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini, saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cukup ₹10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.